Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hidup di alam dunia emang penuh misteri. Mati, jodoh, dan rezeki emang sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta. Tapi tidak lepas dari semua itu, banyak orang-orang yang selalu menikmati dengan cara jalan pintas. Di sini, di Joglo Stories, kembali lagi dengan saya Kang Acung, akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang berbau mistis, misteri, ataupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Di kesempatan kali ini, seperti biasa saya tidak sendiri, melainkan saya telah kedatangan lagi seorang narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang pastinya cantik dan pemberani. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya Kang Acung akan selalu minta dukungan kepada teman-teman dimanapun kalian berada untuk selalu dukung terus channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video ataupun tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan atau baru bergabung di channel Joglo Stories, saya ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan. Ya, dan pastinya dukung terus channel ini. Welcome to Joglo Stories. Assalamualaikum, Tete. Waalaikumsalam. Ternyata narasumber kita ini seorang host andalan JS juga nih. Mampir dulu pengen bercerita. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, ada angin apa nih? Kok tiba-tiba menjadi narasumber saya? Nggak nyangka nih. Ini narasumbernya nih. Saya berarti kena prank juga nih. Ya. Boleh lanjut. Ini ada apa nih? Tiba-tiba datang untuk jadi narasumber. Kalau boleh tahu, mau ngupas tentang apa ini? Aku itu penasaran ya, Kang Acung. Oke. Datang ke sini pengen jadi narasumber. Siap. Penasaran, banyak yang nanya-nanya ke Kang Acung. Aku juga penasaran juga, ada yang mau saya tanyakan ke Kang Acung. Siap. Masalah tentang susuk ya, Kang Acung. Oh. Susuk pemikat. Gimana nih? Ini kok tiba-tiba nanyakan susuk? Gimana nih? Apakah punya niat untuk dipasang susuk atau gimana nih? Kok tiba-tiba kayak gini nih? Enggak, pengen cerita aja. Oke. Waktu beberapa tahun ke belakang. Siap. Oke. Boleh. Jadi gini, aku kan dulu ya, sebelum masuk ke Joglo Stories, dulu itu aku tuh kerja di satu dealer motor, di mana aku di situ sebagai SE, sales eksekutif, counter. Jadi kan kalau sales eksekutif itu ditarget ya, satu bulan itu 40 unit penjualan. Ya. Nah, di situ aku bingung gitu. Bingungnya gini, paling barter itu aku penjualan tuh 20 unit. Sebentar. bulan. Ini saya potong nih, maaf nih Teh. Ini kan tadi temanya Teteh pingin mengupas tentang susuk. Sedangkan di sini Teteh membahas masalah pekerjaan Teteh. Ini kalau boleh tahu nih, apa sebenarnya hubungannya? Boleh diceritakan ini? Ada hubungannya. Jadi selama 1 bulan itu 20 unit. Nah, ada teman yang menyarankan ke aku gini. Kamu itu jarang nyampe target. Kalau bisa mungkin dari segi penampilan kamu kurang, katanya kayak gitu. Ya udahlah. Aku itu disaranin buat memakai susuk. Cuman banyak sekali pertanyaan. Siap. Itu susuk itu apa benar bisa memikat? Atau susuk itu apa sih? Apa bisa, ya intinya bisa memikat konsumen sampai
istilahnya teman aku sampai menyarankan untuk memakai susuk gitu. Aku masih tanda tanya gitu. Oke. Susuk itu apa sih gitu? Oke, mungkin di sini pertanyaannya susuk itu apa dan apakah susuk itu bisa untuk memikat, begitu mungkin ya? Iya, iya. Oke, di sini dengan sedikit pengetahuan saya, insya Allah saya jabarkan atau edukasikan untuk teman-teman juga di luar sana. Memang benar apa adanya, susuk itu bisa untuk memikat, tergantung dari susuk itu sendiri, khodam susuk itu sendiri yang kita tanamkan ke diri kita. Nah, sifat susuk itu bukan cuma untuk memikat sebenarnya, dan banyak sekali kegunaan tentang metode susuk ini. Dan susuk ini sendiri pun banyak, untuk memikat, bisa untuk biar pandai berbicara, untuk biar awet muda, dan untuk bisa kuat juga, banyak sekali. Ya, bukan cuma untuk memikat aja. Tapi kalau di sini mungkin pertanyaan apakah susuk ini bisa untuk memikat? Ya, memang bisa, karena ada metode susuk yang khodamnya untuk memikat. Seperti itu. Terus kalau misalnya Ya, aku pakai susuk, siap. tapi hati dan pikiran aku itu nggak connect sama susuk itu, apa masih bisa memikat konsumen? Oke. Jadi begini, susuk ini sifatnya itu kan satu benda padat yang dikhodami oleh seseorang yang mumpuni dan dipasang ke dalam badan kita, kan begitu. Nah, berarti di sini jelasnya tidak terlepas dari keyakinan kita atau tidaknya bahwa susuk ini bisa reaksi dengan bagus, bukan seperti itu. Tapi walaupun di sini kita tidak mempunyai satu keyakinan, tetap sifat susuk ini tetap akan bereaksi karena sifatnya luar dari batas keyakinan kita. Sebab di sini yang kita tanamkan ke badan kita itu adalah satu benda padat yang berkhodam sifatnya untuk memikat, nah bukan dari diri batin kita sendiri. Seperti itu. Terus jenis-jenis susuk itu ada apa aja sih? Terus kegunaannya buat apa aja? Kalau untuk jenis-jenis itu sendiri tentang susuk itu sangat banyak. Bisa kita menggunakan metode susuk yang pada umumnya emas, bisa juga perak, bisa juga perunggu, bisa juga kayak mutiara atau susuk intan, dan ada pun susuk di luar yang tidak ditanam di badan, yaitu kayak seperti susuk bunga kantil atau bunga melati, seperti itu. Banyak. Dan kegunaannya tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang kita mau. Misalkan kita mau susuk untuk sifatnya untuk memikat lawan jenis misalnya, yaitu berarti untuk susuk untuk pemikat. Dan misalnya kita untuk biar terlihat tetap atau awet muda, bisa kita gunakan khodamnya untuk awet muda. Misal untuk kekuatan, bisa untuk kekuatan. Untuk pandai berbicara, bisa untuk pandai berbicara. Seperti itu. Dan banyak kegunaannya. Terus kalau misalnya aku memakai susuk, gitu, Iya. efeknya ada nggak? Efek misalnya ke badan, misalnya pas dipasang susuk itu sakit atau apa? Oke. Kalau untuk masalah susuk, ya jelas besar dan kecilnya pasti ada resikonya. Dan efeknya pun pasti ada besar kecilnya juga. Ya, kalau untuk pertanyaan masalah memasang susuk ke badan kita, ya mungkin sakit atau tidaknya, ya tetap ada sakitnya. Cuma ya itu sudah suatu resiko. Dan di sini efek negatif dan positifnya mungkin kalau dari segi positifnya, nah itu tergantung dari apa yang kita pasang susuk dengan khodam apa, atau pemikat, atau untuk awet muda, atau untuk kekuatan, seperti itu. Dan untuk dari segi efek negatifnya,
ya kita mungkin was-was, selalu was-was. Kenapa? Karena di setiap susuk yang kita pasang ke badan kita selalu ada pantangan-pantangannya. Seperti itu. Jadi was-was di sini dalam arti kita selalu ketakutan untuk melanggar pantangan-pantangan itu. Gitu, seperti itu. Terus satu lagi. Boleh? Kan misalnya itu kan teman-teman misalnya nggak tahu ya siapa-siapa aja yang pasang susuk, cuman kata teman aku kalau misalnya pasang susuk itu pantangannya nggak boleh makan A, nggak boleh makan B. Kalau misalnya dimakan itu susuknya bakal hilang gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya lupa terus makan hilang, terus gimana? Kan kita udah bayar ke dukunnya. Oke, itulah seperti saya katakan tadi, bahwa efek negatifnya tentang susuk ini kita was-was. Ketika kita mau makan apa, tetap kita selalu was-was. Karena di dalam ilmu persusukan ini bahwa ada pantangan-pantangan yang emang harus tidak dilanggar oleh orang yang pemakai susuk. Seperti kita dilarang keras untuk makan sate, pisang emas, melewati jemuran yang berkawat, jadi maksudnya bukan jemuran berkawat, maksudnya jemuran yang talinya pakai kawat. Seperti itu. Jadi untuk efeknya mungkin seperti itu. Pantangan-pantangan pun emang seperti itu. Ada pantangan-pantangannya untuk orang yang memakai susuk ini sendiri. Seperti itu. Terus bisa membedakan nggak antara orang yang memakai susuk sama orang yang maaf ya, ada yang kata nggak tahu itu benar dimasukin atau enggak gitu, jadi kelihatan enggak gitu. Oke. Jadi yang pada umumnya untuk membedakan orang atau mana orang yang memakai susuk atau tidak, di sini kita bicara dulu sama kondisi orang yang memakai susuk. Orang yang memakai susuk biasanya auranya lebih terlihat tajam atau mempesona daripada orang yang tidak memakai susuk. Itu tergantung juga kembali lagi susuk apa yang dia pakai gitu ya. Misalkan susuk untuk biar kita lancar atau pandai berbicara atau berwibawa dalam berbicara. Nah, kita juga itu bisa melihat cara berbicara mereka itu kayaknya berbobot banget. Seperti begitu. Emang bisa dibedakan seperti itu. Kalau untuk secara ilmiahnya sangat susah dibedakan karena itu ya berhubungan dengan goib ya. Jadi sangat susah. Tapi ketika kita diajak komunikasi atau bertatap muka, baru kita di situ bisa merasakan auranya itu benar-benar keluar dan bisa dirasakan. Seperti itu. Terus kalau misalnya aku nih pasang susuk misalnya, terus udah keluar dari pekerjaan, dan udah tidak dipakai lagi, apakah susuk itu bisa dibuka kembali atau ngilang begitu aja dengan seiring waktu? Susuk apakah bisa hilang dengan sendirinya berhubungan dengan waktu, atau susuk apakah bisa dihilangkan gitu? Bisa. Susuk bisa dihilangkan sama orang yang memasang susuk itu sendiri atau dukun yang pertama kita minta tolong untuk memasang susuk. Nah, itu yang pertama. Bisa untuk dihilangkan. Yang kedua, apakah susuk bisa hilang dengan sendirinya? Kalau di sini penjabarannya lebih jelas, susuk tidak akan bisa hilang dengan sendirinya. Terkecuali ada pengertian lain seperti ketika orang yang memakai susuk melanggar pantangan-pantangannya, maka kodam dari susuk ini bisa luntur. Tapi susuknya yang di dalam badan kita tidak akan bisa keluar. Tetap ada di dalam badan kita. Berarti sifatnya hambar atau sudah tidak berkodam. Seperti itu. Terus tadi sebelum kita podcast, aku kan lihat-lihat dulu YouTube. Baru katanya dilihat tadi, kalau misalnya si susuk itu menghilang
ngilang katanya. Udah nggak ada efek lagi lah ke Ya. konsumen atau apa. Katanya si susuknya itu balik lagi ke dukunnya, katanya kayak gitu. Tadi lihat di YouTube sekilas gitu. Bener nggak? Kalau untuk pertanyaan ini, saya rasa dengan sedikit kemampuan saya ya, pengertian saya, kalau ini Allahu a'lam, tapi yang jelasnya ketika kita tidak menggunakan lagi ini susuk, maka susuk ini bisa kembali lagi ke tuannya atau orang yang memasang pada awalnya. Itu sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Karena diiyahkan karena dia yang memasang, ketika dia keluarkan dia yang megang. Nah, ketidaknya bisa juga bisa dibilang tidak juga karena ketika susuk ini sudah tidak digunakan oleh kita, maka yang balik ini bukan susuknya tapi khodam yang dalam susuk ini yang bisa balik sama tuanya, bukan susuknya ini. Bisa jadi seperti itu. Maka di sini bisa iya dan juga bisa tidak. Seperti itu. Terus katanya kalau misalnya nggak nanem gitu di badan kita. Oke. Katanya, baru katanya ya, Oke. saya juga lihat-lihat di internet. Katanya susah meninggal. Oke. Emang untuk pengertian orang-orang di luar sana, khususnya untuk orang-orang yang awam, bahwasanya penjabaran mereka bahwasanya orang yang memakai susuk atau di badannya yang mempunyai susuk maka akan susah untuk meninggal, kan begitu. Kalau untuk hal meninggal ini Allahu alam, sebab gimana pun juga mati, meninggal atau meninggal ini sudah takdir garisnya. Di sini kalau untuk ukuran meninggal, saya dibilang di sini tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena di sini sudah jelas kita berbicara dengan suatu keimanan sebagai kita seorang muslim yang mana Allah menugaskan seorang malaikat Jibril untuk tugasnya mencabut nyawa. Nah, di sini secara logika kita berpikir dengan suatu keimanan, apakah mungkin benar kalau emang susah meninggalnya ketika waktu perintah Allah kepada malaikat untuk mencabut seseorang atau nyawa seseorang, ternyata seseorang itu mempunyai susuk, ternyata susah. Berarti di sini penjabarannya bahwa malaikat ini takut dong sama susuk ini, kan gitu. Nah, di sini sama sekali tidak dibenarkan. Nah, makanya ini kematian itu tanda kutip tidak ada orang yang bisa kecerna dalam hal itu. Maka di sini tidak, itu sebatas mitos. Gitu. Ya, paling segitu aja, Kang Acung. Ya mungkin mau dikupas secara lainnya, boleh. Kalau dikupas mah banyak sih sebenarnya mah, cuman takut takut salah penyampaian gitu. Sekemampuan saya gitu ya, tahu susuk itu apa. Terus pernah coba-coba. Oke. Dulu pernah coba-coba, tapi ngarahnya itu bukan ke konsumen, anehnya itu jadi ke yang lain gitu. Jadi kan aku niatnya buat penjualan ya Kang Acung, tapi ngarahnya ke yang lain. Kok bisa gitu. Ngarahnya misalnya ke atasan gitu. Jadi ya tahulah mungkin. Ya itu ya seperti saya katakan tadi, bahwa orang yang memasang susuk itu sebenarnya sifatnya kan untuk tergantung dari apa ya? Tergantung dari khodam atau susuk yang berkhodam untuk apa kegunaannya. Kalau misalnya untuk memikat, nah di sini yang kita tuju itu kan bukan untuk perorangan, tapi untuk umum kepada siapa orang yang kita ajak interaksi, kan begitu. Nah di sini bisa jadi luar dari orang yang kita ajak interaksi, karena mungkin dengan satu kelemahan melihat kita dengan sedikit kelebihan, maka bisa terjadilah seperti kesemsem atau terpikat, bisa jadi seperti begitu. Karena sifat susuk ini
kalau untuk pemikat bukan untuk perorangan tapi untuk umum, pada umumnya seperti itu. Iya. Ya, Gitu. ngerti-ngerti lah. Ini saya curiga nih dari tadi nih menanyakan tentang bab susuk ini. Ini saya curiga nih pernah mengalami atau gimana nih? Tahu-tahu kok ya saya jadi apa ya? Jadi Kepo. iya, jadi kepo sedikit ini. Gimana nih? Pernah mengalami dulu. Mm-mm. Ya namanya sales lah. Oke. Pengen apa? Pengen dari finansial mungkin ya. Soalnya Siap. kan kalau targetan kayak gitu, kalau nggak nyampe target gimana lah. Ya. Dicoba-coba dulu pernah gitu. Tapi anehnya itu bukan ke konsumen, malah ke ya yang tadi saya omongin gitu. Jadi berbeda haluan Oke. gitu. Ya, mungkin seperti itu yang saya jabarkan tadi bahwa sifat susuk ini kalau emang hodamnya untuk pemikat, itu bukan untuk perorangan, tapi bisa orang yang lemah seketika melihat kita bahwa mempunyai satu kelebihan, maka mereka akan bisa terpikat. Seperti itu. Iya, paling segitu Kang Acung. Siapa tahu masih ada, boleh? Nggak ada, udah kayaknya mah udah terkupas semua. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang belum ini kita podcastkan lagi. Siap. Dan kembali lagi untuk teman-teman bahwasanya apapun urusan yang ada di dunia ini, kita tidak akan bisa melebihi dari kodrat apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jelasnya dengan satu keimanan kita yakin dengan kemampuan Allah bahwasanya segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah maka akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari kita, cara menyikapinya kita dan cara melaksanakan kita. Insya Allah ketika kita dengan satu keimanan manteng minta kepada Sang Khalik, maka insya Allah Sang Khalik pun lebih dekat dan memberi apa yang kita mau. Karena janji Allah itu pasti. Cam itu. Gimana, Teteh? Masih ada? Nggak ada, udah. Oke. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, para sedulur dimanapun kalian berada, untuk selalu panteng terus channel Joglo Story ini. Jangan lupa like, Komen, Share. sebanyak-banyaknya. Oke. Saya Kang Acung, Winnie Ibeu. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah.